Bismillahirrahmanirrahim. Narasi kelahiran putra Ka'bah, Ali bin Abi Thalib. Persalinan agung. Lelaki tua yang menjadi sesepuh Mekah dan penanggung jawab Ka'bah itu tampak lesu, dan parasnya melampirkan selembar duka. Ia sedang berdiri seraya mendongakkan wajah dan mengadahkan tangan, menumpahkan keluhnya kepada Tuhan sesembahan Ibrahim dan Ismail tentang derita yang merundung istrinya menjelang persalinan. Oh, Fatimah sedang mengalami kesulitan untuk melahirkan bayinya, sahutnya sedikit tersengal. Parasnya yang biasanya berpendar terlihat murung, cambangnya yang mulai abu-abu lembab bagai jerami diguyur rinai embun, matanya yang sembab menerawang ke angkasa seakan menanti sebuah jawaban spontan, mengharapkan sebuah keajaiban. Lelaki itu pulang ke rumahnya dengan langkah tergesa-gesa. Keponakannya yang berusia 30 tahun, yang sejak bayi diangkatnya sebagai anak, menyambut lalu merangkulnya untuk berbagi kesedihan. Ia pun mengulurkan tangannya untuk membantu pamannya bangkit dari lantai. Wajah lelaki setengah tua itu sedikit lega melihat putra saudaranya yang selalu setia menemaninya dalam mengarungi hidup yang serba kurang. Abu Thalib terlelap akibat letih yang tak tertahankan. Fatimah binti Asad, istrinya yang hamil tua, bergerak perlahan dan mengendap-mengendap meninggalkan rumah. Ia memperoleh isyarat misterius untuk melangkah berjalan menuju Ka'bah. Ia mengucapkan doa dan harapannya kepada Allah. Ya Allah, aku adalah orang yang beriman kepadamu dan ajaran-ajaran para rasulmu. Aku mempercayai ucapan kakekku Ibrahim. Maka demi yang membangun Ka'bah, mudahkanlah ketika rintihan Fatimah membumbung ke langit seiring rasa nyeri dalam perutnya yang mencapai puncak. Tiba-tiba sebuah peristiwa tak alang kepalang dahsyat pun terjadi. Dinding rumah Tuhan itu merekah, lalu secepat kilat menyedot tubuhnya masuk, lalu tertutup kembali seperti sedia kala. Fatimah berada dalam Ka'bah selama 3 hari. Pada hari keempat, wanita itu keluar sambil menimang bayi yang memancarkan aura malakut, dan tak kalah dengan aura yang dipancarkan bayi yang digendong Maryam binti Imran dari balik batang pohon korma. Kabar gembira ini menghampiri telinga Abu Thalib. Ia dan keluarganya pun bersukacita dan bergegas menjemput Fatimah. Di antara mereka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lelaki yang tampak paling berbahagia. Bayi sehat itu pun dipeluk, lalu dibawanya ke rumah Abu Thalib. Karena menganggap kelahiran bayi ini sebagai sebuah peristiwa mukjizat dan bayi ini sebagai bingkisan dari langit, maka Abu Thalib pun seakan mendapatkan bisikan dari langit, lalu memberinya nama yang unik, sebuah nama yang
menggambarkan keagungan Tuhan. Ali pun tumbuh mekar seiring dengan bergulirnya roda zaman. Hari demi hari bersusulan, sementara yang tertangkap oleh kedua bola matanya yang bening adalah paras-paras yang menatapnya dengan cinta dan senyum kehangatan. Di tengah orang-orang yang sering dilihatnya dan memberinya senyuman, sebuah paras teduh telah menyita perhatiannya. Lelaki yang berwajah sejuk bagai telaga itu adalah pemilik nama indah dan agung, Muhammad. Cinta samawi telah merangkai kedua hati manusia samawi itu dalam potret cinta ilahi yang abadi dan kudus yang kelak akan diwartakan oleh sejarah. Akibat krisis ekonomi yang tak terkendali, Abu Thalib yang menanggung banyak anak memasuki masa-masa paling sulit dalam hidupnya sebagai kepala rumah tangga. Muhammad pun mengambil langkah untuk menemui Al-Abbas, pamannya yang menjadi pengusaha sukses, dan memintanya untuk turut serta dalam meringankan beban keluarganya yang dipikul oleh saudara tertuanya Abu Thalib yang menjadi pemuka Makkah dan sesepuh klan Bani Hashim. Permohonan Muhammad pun disambutnya dengan gembira. Al-Abbas menjadikan Ja'far, salah satu putra Abi Thalib, sebagai anak angkat. Dan Muhammad berjanji akan mengasuh Ali di rumahnya bersama Khadijah, sang istri, sebagai anak angkatnya. Sejak saat itulah Ali berada dalam curahan kasih dan cinta manusia teragung itu, yang menjadi ayah angkat sekaligus guru dan pembimbingnya. Dalam rumah di kampung bernama Salam itu, Ali yang beranjak remaja menemukan contoh sempurna dari seorang manusia yang terus ditiru dan diikutinya detik demi detik. Dalam rumah sederhana itulah Ali senantiasa menghirup aroma semerbak risalah dan menangkap cahaya kemilau wahyu yang setiap malam memecah gelap angkasa Makkah. Muhammad telah membuktikan dirinya kepada generasi-generasi mendatang rahasia kesuksesan gemilang dalam mendidik dan mencetak seorang Ali sebagai contoh sempurna seorang kader, seorang murid sejati dan pelanjut. Ali tak pernah melepaskan diri dari seluruh kegiatan panutannya, itu pun sekejap mata. Laksana bayangan yang senantiasa mengikutinya. Setiap hari ia dituntun oleh ayah angkatnya bertawaf di Ka'bah, dan setiap tahun Ali dengan senang hati menemani Muhammad menempuh perjalanan panjang untuk menjalani ritual khusus dan kontemplasi di Gunung Hira yang hanya bisa menampung 2 orang. Ali yang telah menjadi remaja dan menunjukkan talenta kecerdasan yang luar biasa, terus memperhatikan sepak terjang dan gerak-gerik idolanya saat melakukan perenungan dan penyucian jiwa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak henti-hentinya memperhatikan dan mengawasi perkembangan spiritual serta intelektual anak didiknya itu setiap hari. Ia telah memancarkan cahaya samawinya kepada Ali dan terpantul dalam perilaku dan kematangan rohaninya yang kian berpendar.